Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Jadi, model-model ini perlu diketahui baik oleh para pendidik, para guru, para orang tua, ataupun para pelajar, bagaimana implementasi model-model pembelajaran ini di dalam proses pembelajaran. Terutama pada saat ini adanya belajar di rumah. Nah, bagaimana bentuk pembelajaran di rumah menurut teori model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar? Perlu diketahui bahwa model-model pembelajaran itu dibagi kepada 4 model secara umum ya. Yang pertama itu ada model interaksi sosial. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Yang ketiga, model modifikasi tingkah laku. Dan yang keempat, model personal. Nah, mari kita bahas satu persatu dari keempat model tersebut. Yang pertama, model interaksi sosial. Ya. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt yang menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat, atau menurut istilah UNESCO dinamakan learning to live together. Ya. Jadi menurut model ini belajar itu adalah hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Jadi interaksi sosial antar sesama ini sangat menjadi tujuan utama ya, karakteristik utama dari model interaksi sosial. Di mana sebagai manusia kita tidak bisa berdiri sendiri secara individu, tapi harus bersosial. Nah, ini berkaitan dengan model interaksi sosial menurut Gestalt. Nah, pokok pandangan Gestalt yaitu pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh, bukan bagian-bagian. Jadi, misalkan seperti ini, ya. Siswa belajar materi tentang A, kemudian materi tentang B, materi tentang C. Nah, itu masih parsial, terpisah-pisah. Nah, menurut pandangan Gestalt, pembelajaran itu harus bermakna ya jika diberikan secara utuh keseluruhan. Bagaimana hubungan antara materi itu ya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya. Kemudian bagaimana aplikasi teori Gestalt ini ya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengalaman insight. Jadi dalam proses pembelajaran ini siswa hendaknya memiliki kemampuan insight, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Kemudian, guru hendaknya mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan insight. Ya. Jadi, ada kemampuan untuk mengaitkan ya unsur-unsur dalam suatu objek. Ya, misalkan pengetahuan yang sudah didapat oleh siswa, kemudian mereka mempunyai daya pikir kritis ya, menggabungkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam satu objek akan menunjang pembentukan pemahaman dalam proses pembelajaran. Jadi, konten yang dipelajari siswa hendaknya memiliki makna yang jelas baik bagi dirinya maupun bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi pembelajaran yang bermakna ini ya harus adanya relevansi apa yang dipelajari oleh siswa dengan apa ya yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu maka pembelajaran akan bermakna. Yang lebih bermakna ini jika pembelajaran itu bermanfaat. Jadi siswa itu harus merasakan ya
harus merasakan manfaatnya dari proses belajar. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Maksudnya apa? Jadi semua perilaku terarah pada suatu tujuan. Ya, tujuannya apa yang akan dicapai? Ya, kemudian misalkan tujuan pembelajarannya apa yang dicapai? Jadi ini sering keliru ya di dalam pembelajaran. Sering pembelajaran itu kita tertuju kepada materi. Nah, itu bukan seperti itu. Tetapi belajar itu ya menuju kepada tujuan belajarnya apa. Ya. Jadi pembelajaran akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Maka di dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu harus dipahami betul oleh siswa. Mengapa? Agar mereka tahu tujuan belajarnya akan kemana. Ya, misalkan seperti ini, Anda disuruh ya pergi ke, misalkan saya sebutkan saja, pergi ke Padalarang, kemudian pergi ke Cianjur, ya, kemudian pergi ke Bogor, pergi ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Bandung. Pertanyaannya, mau apa Anda pergi ke sana? Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Seharusnya bagaimana? Tujuannya ditentukan dulu. Tujuannya apa? Misalkan silakan ya, Anda pergi ke Jakarta, kemudian pulang lagi ke Bandung. Jelas, tujuannya kemana? Ke Jakarta, ke Bandung. Nah, di dalam prosesnya, ini nanti siswa mencari informasi sendiri. Ya, mencari informasi sendiri bagaimana agar sampai ke Jakarta. Misalkan tadi ada mengikuti materi, misalkan mengikuti materi yang ada, misalkan ke Padalarang, Cianjur, Bogor, kemudian Jakarta. Tetapi ada siswa yang kritis, dia mencari jalan yang lebih cepat untuk mencapai Jakarta. Misalkan menggunakan jalan tol. Ya kan kalau dari Bandung tinggal masuk tol, kemudian terus sampai Jakarta lebih cepat. Nah, itu contoh maka perilaku bertujuan. Tetapi ini bukan hanya di dalam pembelajaran saja. Semua proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan, di sekolah, ya, ataupun di rumah, semuanya harus bertujuan. Ya. Nah ini. Kemudian yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Maksudnya apa? Perilaku siswa terkait dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Materi yang disampaikan hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan di mana siswa berada atau dinamakan contextual learning. Nah, ini prinsip ruang hidup. Nah, ini penting sekali bagaimana siswa mempelajari sesuai dengan lingkungannya dia berada. Sebagai contoh, anak-anak yang berada di pantai, dekat pantai misalkan di Pangandaran gitu ya. Nah, di Pangandaran ini ya, kira-kira apa materi yang relevan, yang kontekstual dengan tempat mereka berada. Nah, misalkan temanya atau topiknya tentang kelautan ya, atau tentang pantai, tentang pariwisata, itu yang bermakna bagi mereka, ya. Nah, jangan keliru, kita keliru. Jadi masyarakat atau siswa yang ada di pantai, mereka belajar hal-hal yang dipelajari di perkotaan. Dampaknya apa ke depan di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi mereka yang sekolahnya dididik dengan cara-cara kota, mereka tertarik ketika sudah dewasa ingin pergi ke kota untuk bekerja, bukan memajukan daerahnya. Nah ini ya, jadi penting sekali prinsip ruang hidup. Oke, lalu bagaimana ya model interaksi sosial ini dalam strategi pembelajaran di dalam proses belajar? Nah, dari model ini muncullah metode-metode atau strategi belajar ya,
yang bisa diimplementasikan di kelas maupun di rumah ataupun di mana saja di dalam proses pembelajaran. Yang pertama ya, yaitu kerja kelompok. Nah, jadi kerja kelompok ini dari model interaksi sosial. Tujuannya apa? Mengembangkan keterampilan berperan ya dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. Jadi intinya dalam kerja kelompok adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, misalkan dari kerja kelompok adanya diskusi bersama, memecahkan masalah bersama. Nah, itu kerja kelompok ya. Apalagi ini relevan dengan pendidikan abad 21 ya, kemampuan abad 21 yang perlu dimiliki oleh semua orang yaitu kemampuan kolaboratif. Nah, yang kedua adanya pertemuan kelas. Nah, jadi ada pentingnya pertemuan kelas, yaitu tujuannya mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun kelompok. Nah, mengapa kita juga harus belajar di kelas? Artinya belajar tatap muka, bertemu secara langsung, ya, baik guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman akan dirinya, ya, kemudian tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal belajar. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajarannya pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis. Nah, ini relevan sekali pada saat ini misalkan terjadi masalah sosial yaitu COVID-19. Nah, bagaimana ya dari strategi pembelajaran ini siswa mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir logis. Jadi critical thinking bagaimana untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, perlu kita ketahui anak yang dikatakan cerdas atau orang yang dikatakan cerdas adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu cerdas. Nah, maka ya, jika ini tidak dilatih, berarti kita tidak melatih kecerdasan mereka atau tidak mengasah kecerdasan mereka. Maka perlu dilatih bagaimana dengan memecahkan masalah. Kemudian ada model laboratorium. Ini orang sains biasanya sering di laboratorium. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan kesadaran pribadi dan keluasan dalam kelompok. Di kesadaran misalkan akan praktek apa ya kita di laboratorium harus sadar ya. Kemudian keluasan dalam kelompok. Artinya nanti kan biasanya di laboratorium dibagi kelompok-kelompok. Ada yang individunya tapi kebanyakan kelompok. Kemudian mereka menguji cobakan di laboratorium itu baik produk atau apapun ya dalam proses belajarnya. Yang kelima, bermain peran atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan role playing. Tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Ya, misalkan gini, belajar ada salah satu orang menjadi pedagang, menjadi pembeli, ya. Kemudian yang lainnya hanya sebagai penawar saja, tidak beli. Nah, kemudian mereka bermain peran. Nah, dari bermain peran itu mereka menganalisis ya, apa nilai-nilai sosial yang didapat ketika bermain peran tersebut. Nah, ini relevan dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari. Karena mereka sedang belajar ya, belum terjun langsung kepada kehidupan sehari-hari, maka bermain peran di dalam kelas. Ini penting sekali untuk anak sekolah dasar ya. Role playing ini penting sekali. Jadi anak-anak
misalkan bermain peran menjadi apa, tujuannya apa, agar nanti di masyarakat ya mereka tahu fungsi atau perannya masing-masing dan harus bagaimana. Nah, kemudian ada simulasi sosial. Nah, simulasi sosial bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Nah, juga penting ya, misalkan simulasi sosial yang sering misalkan ya, misalkan mereka tadi berwirausaha ya, berwirausaha. Bagaimana simulasi sosial di dalam berwirausaha untuk menguji reaksinya seperti apa ya. Nah, ini menarik ya, nanti cerita-cerita dari anak-anak jika pembelajaran ini dapat diimplementasikan dengan baik ya. Oke. Nah, berkaitan dengan belajar di rumah, bagaimana ya implementasi model interaksi sosial ini belajar di rumah ya. Secara gampangnya ya, secara simpelnya saja, yang pertama ya, siswa harus mengetahui tujuan belajarnya. Ya. Maupun mahasiswa harus tahu tujuan belajarnya apa ketika akan kita mulai belajar. Nah, kemudian kita harus menganalisis ya, apa relevansi materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu silakan dianalisis. Kemudian kita menganalisis masalah-masalah apa dan kita mencoba pecahkan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya, sekarang masuk ke model yang kedua, model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menumpukan konsep, dan menggunakan simbol-simbol verbal dan visual. Nah, teori pemrosesan informasi ini dipelopori oleh Robert Gagne tahun 85. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi, terjadi interaksi antara kondisi internal, ya, baik keadaan individu, proses kognitif, dan kondisi-kondisi eksternal, rangsangan dari lingkungan. Kemudian interaksi antara keduanya menghasilkan hasil belajar. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. 8 fase proses pembelajaran menurut Gagne. Yang pertama, motivasi. Fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Baik motivasi intrinsik, itu motivasi dari dalam diri peserta didik, ataupun motivasi ekstrinsik, ya, dari luar peserta didik. Nah, jadi dalam proses pembelajaran menurut Gagne, yang pertama dilakukan itu adalah memberikan motivasi. Artinya, pastikan semua siswa senang untuk belajar. Nah, jadi jika siswa belum siap atau belum asik belajar, ya, kita harus tingkatkan motivasinya. Misalkan memberikan motivasi untuk semangat belajar, ya, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, jadi motivasi itu penting. Agar apa, ya? Jadi gini secara sederhananya, bagaimana ya
kita akan belajar tetapi kita misalkan tidak senang atau tidak bahagia atau tidak fokus atau tidak siap. Nah, ini percuma belajarnya. Ya. Jadi motivasi ini sangat penting diberikan pertama kali dalam proses belajar. Yang kedua, pemahaman. Yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Ya, pemahaman didapat melalui perhatian. Artinya dalam proses pembelajaran terjadi transfer knowledge, ya, baik dari guru, ya, ataupun dari sumber belajar yang lainnya untuk dipahami betul oleh siswa melalui perhatian. Yang ketiga, pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang sampai pada dirinya. Terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Artinya apa? Ya, jadi dari pemahaman itu yang dipelajari, ya, siswa harus bisa menginterpretasikan kembali apa yang telah diketahuinya dengan bahasa sendiri. Tujuannya apa? Agar tersimpan di dalam memori siswa. Yang keempat, penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar digunakan untuk jangka panjang. Jadi proses mengingat jangka panjang, jadi penahanan. Dengan apa tekniknya? Misalkan mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Jadi penting di dalam pembelajaran, misalkan hari ini kita akan belajar A. Nah, membahas dulu minggu lalu kita belajar apa, ya. Sudah sejauh mana yang kita pahami dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, jadi ada recalling. Jadi ada penahanan pengetahuan yang mereka dapati agar diingat pada jangka atau dalam waktu yang jangka panjang. 5, ya. Ingatan kembali, ya, tadi berhubungan sudah dijelaskan juga, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Ya, jadi kita bisa untuk memberikan rangsangan kepada siswa, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, kepada siswa terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi biar mereka itu mengingat kembali apa yang sudah dipelajarinya. Jadi tidak langsung lupa. Atau dalam bahasa Sunda namanya burho. Tahu burho? Bubar poho. Nah, itu ya. Keenam, generalisasi. Ya, generalisasi ini menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Jadi, apa yang sudah kita pelajari ini, ya, harus dapat digunakan untuk keperluan tertentu, keperluan lain. Keperluan apa? Ya, tergantung. Ya, tergantung keperluannya tentang apa. Misalkan ada masalah-masalah sosial misalkan, ya. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah-masalah tersebut? Seperti itu. Ketujuh, perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Jadi, begini maksudnya, anak atau siswa dinyatakan telah belajar apabila perilakunya berubah ke arah yang lebih baik. Ya, kita ulangi. Jadi siswa dikatakan belajar apabila terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi penting sekali. Jadi belajar itu bukan hanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak pintar menjadi pintar, tetapi pastikan harus, ya, semua unsur dalam siswa itu mengarah kepada yang lebih baik, mengalami perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedelapan, adanya umpan balik. Ya, individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Jadi ini penting sekali. Jadi apa yang telah dilakukan oleh siswa selama belajar, setelah selesai harus diberikan umpan balik.
baik guru ya maupun orang tua. Nah, orang tua juga sekarang menjadi guru di rumah masing-masing. Nah, umpan balik ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana? Ya, umpan balik yang positif itu ya, misalkan lebih meningkatkan motivasi mereka untuk belajar kembali. Belajar terus-menerus. Ya. Pembalik positif misalkan hebat sekali ya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat bagi kita semua. Nah, itu ya positif. Ada yang negatif, misalkan sering nih ada ancaman. Kalau tidak belajar misalkan gak dikasih uang atau tidak belajar nanti dipukul. Nah, ini negatif ya. Tapi ada juga ya umpan balik yang positif tetapi memiliki dampak negatif kepada anak. Seperti apa? Sering seperti ini. Misalkan ketika kita atau anak setelah belajar berprestasi, ya kan? Kira-kira orang tuanya sering memberikan feedback seperti ini. Ya sudah, nanti kalau belajar nanti misalkan mama belikan mainan. Ya. Jadi tujuannya anak itu sudah berbelok. Jadi mereka ingin cepat-cepat belajar agar diberikan mainan. Nah, dampaknya apa? Ke depan anak akan terus menuntut materi kepada orang tuanya. Karena dididik seperti demikian. Nah, maka dari itu misalkan kita ke yang lain. Misalkan belajar. Karena belajar itu nanti malaikat mengampuni dosa-dosa kita. Nah, contoh seperti itu kan enak ya, kita tidak perlu mengeluarkan materi. Baik, kita lanjutkan. Ada 9 langkah yang harus diperhatikan pendidik di kelas kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, 9 langkah ya, yang perlu diperhatikan pendidik di kelas. Kemudian, model pemrosesan informasi ya berkaitan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, mengajar induktif, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori ya, tujuannya. Yang kedua adalah latihan inquiry, mencari dan menumpukan informasi yang diperlukan. Itu dalam proses belajarnya seperti itu. Kemudian inquiry keilmuan, bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan memperoleh pengalaman dalam domain-domain lainnya. Yang keempat, pembentukan konsep, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep, dan kemampuan analisis. Yang keenam, model pengembangan, bertujuan untuk mengembangkan intelijensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial, dan moral. Advanced Organizer Model ya, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien untuk menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Nah, itu adalah strategi-strategi pembelajaran berdasarkan model pemrosesan informasi.
Nah, selanjutnya implikasi teori belajar kognitif di dalam pembelajaran. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya. Teori belajar kognitif seperti bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Ya, jadi bahasa, cara berpikir harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya, misalkan kita mengajarkan anak-anak gitu ya, tapi dengan bahasa dan cara orang dewasa. Nah, ini kesulitan ya. Yang kedua, anak-anak akan belajar dengan baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi lingkungan ini perlu dikondisikan agar siswa mau belajar. Ya. Jadi lingkungan ini sangat penting, maka siswa harus belajar di lingkungan yang baik. Nah, kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, ya, keduanya ini adalah lingkungan yang baik, di mana harapannya anak-anak juga akan belajar dengan baik. Ya, kemudian implikasi yang terakhir adalah bahan yang harus dipelajari hendaknya dirasakan, tetapi tidak asing, ya. Maksudnya apa? Jadi bahan-bahan materi pelajaran yang telah dipelajari langsung bisa dirasakan kebermanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak asing, ya. Seperti di kelas, berikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bersosialisasi dan diskusi sebanyak mungkin, ya. Bukan diam terus di kelas, tetapi ajak mereka diskusi. Nah, itu kita sudah membahas 2 model pembelajaran berdasarkan teori belajar. Ya, yang pertama tadi model apa? Ya. Model interaksi sosial. Tuh kan, lupa lagi ya. Ya, jadi yang pertama kita membahas tentang model interaksi sosial, kemudian yang kedua kita membahas model pembasisan informasi. Oke. Kita bahas 2 model lagi ya. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya, yaitu kita bahas 2 model selanjutnya tentang model personal dan model modifikasi tingkah laku. Sekian, sampai jumpa. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.